سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي رضي الله عنه ورضي عن نبيه ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل يحرم الربا فعله إلى قوله وبيع غير المكلف وعليه وما لا منفعة فيه. Termasuk daripada jual beli yang diharamkan, yang dilarang ya. Haram di sini bisa haram dosa kecil, bisa dosa besar. Ya, riba ini dosa besar. Dosa besar seperti juga mengurangi timbangan. Ya, karena di Al-Qur'an jelas fawailun lil mutaffifin. Ya, wailun neraka wel untuk orang-orang yang curang. Curang di dalam mengurangi timbangan atau takaran. Itu sudah ada nasnya. Tapi ada juga yang dosa kecil, istilahnya dosa tapi enggak besar. Nah, seperti ini. Wa bai'u ghairil mukallaf. Jual beli orang yang belum mukallaf. Anak kecil ya. Kebanyakan anak TK sudah banyak yang beli sendiri. Anak TK, anak SD itu sudah repot. Kadang-kadang kita beli, disiapkan bekal, nggak cukup, butuh duit juga. Nah, ini jual beli mereka ini tidak sesuai aturan. Sehingga dalam hal ini menjual belinya anak yang belum balik, mau itu dia membeli atau dia menjual, ini masuk yang tidak dibolehkan, tapi nggak sampai dosa besar. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, diantaranya Imam Ghazali, itu untuk jual beli mereka anak-anak kecil. Kalau jual beli sesuatu yang remeh, ya, beli jajan, beli pentol, beli es, remeh, hal yang tiap hari mereka beli, itu makruh. Tapi kalau mereka jual beli tanah sumpama atau mobil, nah ini masuk haram. Sepakat itu. Di dalam hal ini kekhilafan, perbedaan pendapat antara hukum jual beli anak kecil itu di dalam masalah barangnya. Kalau barang yang besar-besar sepakat sudah hukumnya haram. Barang besar ya kayak rumah, mobil yang sekiranya itu butuh kwitansi lah. Untuk kwitansi. Tapi kalau barang kecil muhaqqarat, ini terjadi khilaf di situ sama dengan khilaf masalah jual beli tanpa akad. Jual beli tanpa akad di dalam mazhab kita Syafi'i, al-mu'tamad tidak sah. Alias pelakunya, yang istilahnya yang asal ngambil cuman bilang terima kasih. Ya, enggak ada ucapan saya jual, saya beli. Itu yang mu'tamad enggak sah. Arti enggak sah di sini dia berdosa karena enggak ngikutin aturan syariat. Sama hukumnya. Nah, ini tapi ada khilaf dalam perkara-perkara yang muhaqqarat. Muhaqqarat ini halal yang remeh. Ya, yang harganya mungkin di bawah 10.000 ya, di bawah 10.000. Yang remeh-remeh, kue ini
Itu ada yang mengatakan Imam Ghazali termasuk ulama yang kuat, pendapatnya dikuatkan oleh banyak ulama mutakhirin. Itu boleh tanpa akad. Boleh tanpa akad. Ya, hal yang remeh-remeh itu boleh tanpa akad. Imam Ghazali. Tapi yang utama tetap akad. Karena itulah kayak di sebagian selain Kalimantan saya perhatikan nggak terlalu memperhatikan itu. Mungkin mereka ngikutin Imam Ghazali dalam hal muhaqqarah tadi. Nah, sama khilaf itu terjadi juga pada jual beli anak kecil. Jual beli anak kecil ya, yang mereka ini belum mukallaf, belum balik, walaupun ngerti duit. Nah, beda kalau nggak ngerti duit lain lagi. Ya, kalau nggak ngerti hitung-hitungan duit, itu masuk mahjur alaih, orang yang nggak boleh jual beli. Ya. Contoh seumpama jualan roti. Berapa rotinya? Rotinya harganya 7.000. Ini ada uang 50.000, saya beli 3. Kembalinya berapa? Ngitung dia. Oh, kembali 40.000. Wah, ini rugi nih tokonya. Bisa bangkrut model gini. Yang seperti ini nggak boleh, bukan nggak salah, nggak boleh, diharamkan. Kalau anak kecil yang ngerti duit, ngerti hitung-hitungan dia, ya itu masih dihilafkan. Kenapa? Karena untuk urusan keuntungan, ke pengetahuan dia tentang dunia itu disahkan. Tapi karena masalah umur aja. Cuman kalau yang sudah tidak ngerti, walaupun balik tapi nggak ngerti, ya model-model, ya nggak paham hitung-hitungan, nggak sah jual beli. Yang seperti ini nggak sah. Karena dia kenapa? Karena dia tidak rusyud. Rusyud itu sholahud dunia, ngerti urusan dunia. Ya. Nah, itu hukumnya di sini. Atau bai'u alaih, atau dia menjualkan, mau membeli atau menjual sama. Ya. Wa mala manfa'ata fi, termasuk daripada jual beli yang tidak dibolehkan, menjual sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Ya, yang enggak ada manfaatnya. Contoh apa? Jual beli kalajengking sumpah. Apa ini kalajengking? Enggak ada, maka beracun dia. Atau jual beli bangkai, makanya sudah jelas dia najis. Cuman ulama mengatakan kalau jual beli benda najis yang ada faedahnya, contoh pupuk kandang. Pupuk kandang kan pupuk, tapi ya kotoran hewan itu loh. Itu caranya bukan pakai akad jual beli, tapi nakluliyat, pindah tangan aja. Nih ambil, mana duitnya? Ya, kalau saya jual ya pupuk kandang ini nggak sah, karena syarat barang yang sah dijual belikan harus suci. Karena ini barang najis. Atau orang yang ada di kebun binatang membeli ayam tiren untuk buaya-buaya di kebun binatang itu. Ini akadnya jangan bilang saya jual saya beli. Karena kalau pakai jual beli nggak sah. Syaratnya barang yang sah jual beli itu harus suci, dan dia najis. Maka makanya akadnya nakluliyat, pindah tangan aja. Saling serah terima tanpa akad. Karena hakikatnya dia ada manfaat. Walaupun hukum dalam jual beli dia nggak sah. Cuman ada manfaat. Ya. Makanya tadi bangkai, apalagi itu, pupuk kandang. Ya. Tapi kalau yang nggak manfaat, dicontohkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, pensyarah daripada kitab ini, seperti menjual al-aqarib, menjual lipan, ya lipan. Nggak tahu punya untuk makanan burung nggak apa itu. Ada burung makan lipan. Hah? Makan ikan lipan. Oh, ikan. Kalajengking apa kalajengking? Gak ada gunanya kalajengking ya.
ular, ya, jual beli ular. Ular untuk apa? Diambil empedunya, Ustaz. Haram. Kadang orang menjual empedunya. Ada yang darahnya dicampur kopi, diminum. Haram hukumnya. Untuk penguat banyak, obat penguat, makjun banyak, ngapain pakai itu? Urusan penguat nggak usah yang haram. Karena Allah tidak mungkin memberikan obat itu dari haram. Artinya pasti ada yang halal. Seperti semut. Ada semut Jepang nih, semut Jepang. Semut Jepang ini untuk penyakit apa itu? Kencing manis. Saya pernah lihat tuh di Martapura ada orang jual semut Jepang. Satu hidup ini, satu semutnya jadi 3.000 ya. Nah, itu ya apa cara konsumsinya? Direbus. Direbus, airnya diminum. Najis. Tapi ini obat, Ustaz. Nah, masalah berobat dengan yang najis hukumnya kayak apa? Tidak boleh berobat dengan yang najis karena berobat dengan yang halal masih ada. Ini sudah suatu kaidah fikih ya. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang najis, yang haram ya, selama yang halal ada. Saat ini yang halal ada, cuman lambat. Kalau mau cepet, yang haram. Seumpama nih, ini CTM tuh obat gatal nggak sembuh-sembuh. Ya ada tapi lama. Tapi kalau makan kadal cepet. Kadal digoreng cepet. Ini kayak apa hukumnya? Yang menyembuhkan Allah bukan obat. Anda hanya diharuskan, bukan wajib, diharuskan ikhtiar. Dengan meyakini bukan obat ini penyembuh, bukan dokter ini penyembuh, tapi Allah yang menyembuhkan. Ikhtiar harus secara awam ya, secara masyarakat muslim secara umum berobat itu harus, karena Nabi bersabda, tadawaw, berobatlah kalian. Walaupun nanti ada level tertinggi dari kalangan muslimin itu yang enggak berobat. Disebutkan ketika Nabi itu menceritakan nanti ada umatku yang masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya 70.000. Kata sahabat, ya Rasulullah, 70 sedikit. Kata Nabi, aku minta kepada Allah setiap dari satu dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lain. Ya, Allah tambahkan bonus seperti itu. Itu 70.000 kali 70.000. 49 tambah 0 berapa itu? Nolnya 8. 49 nolnya 8. Berarti 4.900.000.000. Ya, 4 miliar mulai zaman sahabat sampai sekarang mungkin kita enggak dapat itu. Ini mulai zaman sahabat, Pak. Ya, ketika Nabi ngasih ciri-ciri sahabat. Nah, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu kata Nabi, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini orang-orang yang kalau sakit enggak berobat, disimpan sendiri, enggak mengeluh ya. Seperti akhlak Nabi Ibrahim. Idza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, ini ada orang-orang khusus nih. Kalau enggak kuat, enggak usah. Kalau enggak kuat ya berobat aja. Ustaz, saya pengen Ustaz ngikutin itu. Seminggu, 2 minggu, ngeluh juga akhirnya ya berobat berarti. Berarti level Anda bukan di situ. Ini level orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau sakit enggak ngeluh, enggak apa. Ya, dan dia tahu yang memberi penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Sehingga tidak berobat bukan karena enggak mau ikhtiar. Tapi dia saking yakinnya Allah lah sang penyembuh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya berpasrah diri kepada Tuhan mereka, kepada Tuhannya. Nah, ya seperti ini cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita minta, ya Allah sudah tanpa hisab, tapi ikhtiarnya di mana?
Sama kayak orang minta jadi dokter, nggak sekolah kedokteran, kayak apa, kapan jadinya? Kalau minta jadi dokter, sekolah kedokteran. Ya, minta jadi presiden, ya nyalon dulu. Jangan. Minta masuk surga dalam hisab, ya jalani syaratnya. Jalani syaratnya. Nah, sama kayak tadi, berobat, itu yang penting ikhtiar. Urusan ini harus ini yang mahal nih, yang ini nih. Kalau urusan mahal sama murah, silahkanlah ikhtiar situ. Tapi kalau sudah urusan halal atau haram, nggak boleh milih haram. Nggak boleh milih haram. Oh, ini yang haram lebih cepat sembuhnya. Sekarang yang nyembuhkan siapa? Obatnya apa? Allah. Ke situ, ya. Nah, sehingga dalam hal ini tetap tidak dibolehkan. Ya. Seperti yang biasanya itu orang sakit mata, kasih kencing matanya. Nanti biar sembuh. Macam-macam orang. Ya. Jadi kalau di Cina sana ya Allah, ada yang janin dipakai dimakan karena alasannya untuk penguat. Semuanya penguat semua. Cuman penguat iman nggak ada. Yang menguatkan iman nggak ada. Nah, kemudian wa aula qudratu lahu ala taslimi, atau menjual sesuatu ya yang dia nggak bisa untuk nyerahkannya. Menjual burung dia yang sudah terbang. Pak, itu burung saya itu ya. Saya jual, teman mau berapa? Nggak sah. Karena dia sendiri nggak bisa ngambilnya. Atau motor belum lunas. Motornya mama digadaikan. Belum lunas utangnya dia jual, nggak sah. Kenapa? Karena dia sendiri nggak bisa menyerahkan motor itu kepada pembeli. Maka hukumnya tidak sah, bahkan haram. Dan masuk kategori dia menipu di situ. Ya. Contoh seumpama dia membangun rumah di tanah yang belum jelas. Tanah ini masih sengketa antara ahli waris. Alasan dia, biar ini nggak diganggu oleh saudara-saudara saya bangun sudah di sini rumah. Biar nggak diganggu menurut dia, bangun sudah. Tahu-tahu kuat ini yang gugat, sampai akhirnya mau nggak mau dia kalah. Artinya tanah itu dia hanya punya anggaplah 1/6. 5/6-nya milik saudara-saudaranya. Setelah dia bangun di atasnya sudah ada rumah. Maka caranya biar dia beres, ini rumah beton nggak bisa dibongkar lagi. Dia jual rumah itu ke orang lain. Dia sendiri nggak bisa mengambil itu rumah, apalagi dijual. Pas dia jual sudah deal, karena suratnya dia yang megang. Surat rumah dia yang megang, dia yang bangun. Nah, tahu-tahu ini tanahnya milik saudaranya, dia punya 1/6 aja. Akhirnya orang-orang, ya sudah silahkan Anda nambati rumah ini, tapi bayar sewa tanah. Masya Allah, ini beli rumah, tapi bukan beli nyewa tanah. Mau dibongkar kayak apa, rugi. Sudah duit banyak. Nah, seperti ini modelnya haram. Kenapa? Dia sendiri nggak bisa nyerah terimakan. Bagaimana dia menjualnya, ya. Kemudian au bila sighah, atau jual beli tanpa sighah. Ini yang tadi saya sempat bahas, jual beli tanpa akad. Ya, seperti mesin penjual minuman biasanya, itu tanpa akad itu. Mesin penjual minuman itu enggak tanpa akad, atau yang sering terjadi di masyarakat ya, tanpa ada saya jual saya beli langsung diambil. Ini hukumnya haram. Tapi tidak menyebabkan haramnya barang yang dia beli. Kenapa? Karena selama sudah ada timbal balik, hukumnya halal. Tapi dia berdosa karena nggak ngikutin aturan syariat. Jadi bukan berarti kalau
sesuatu yang dibeli tanpa akad itu akhirnya makan haram, tidak. Atau dia memakai pakaian haram karena nggak pakai akad, nggak. Dia pakaiannya halal, makanannya halal. Dengan hadis Nabi SAW, innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya sahnya jual beli itu antaradin, yaitu saling ridho. Penjual ridho barangnya diserahkan ke pembeli, pembeli ridho duitnya diserahkan ke penjual. Saling ridho, halas, sah. Cuman Imam Syafi'i, beliau mengatakan ridho itu sesuatu yang di hati. Fikih ini ilmu dohir, bukan ilmu batin. Karena itulah harus ada sesuatu yang menampakkan ridho itu. Apa? Ucapan saya jual dari penjual dan saya beli dari pembeli. Atau iya cukup, saya jual ya, iya sudah cukup. Nggak perlu dia bilang saya beli, nggak perlu. Yang penting, atau seumpama penjual bilang, saya main beli ini ya, iya cukup. Untuk memastikan dia bilang saya beli. Saya main beli ini ya, iya saya beli ya, halas. Walaupun dia nggak bilang saya beli, dia bilang iya aja cukup sudah. Sama kita beli ini. Ini sampai jual Pak ya? Iya, harus sah. Tanpa harus saya jual, saya beli, tidak harus. Itu akadnya tidak harus seperti itu. Yang intinya jawaban iya itu sudah mengulang ucapan pertanyaan. Karena itulah kalau ada seseorang bilang ke seorang laki-laki yang beristri, apakah Anda menceraikan istri Anda? Iya, jadi tolak. Saya nggak pernah tolak, bilang iya itu sudah tolak sudah. Karena iya itu mengulang pertanyaan. Pertanyaannya apakah Anda tolak, berarti saya tolak, selesai jadi. Ini kalau pertanyaan itu seperti itu hukumnya. Nah, Imam Syafi'i lah satu-satunya imam dari 4 madhab itu yang mewajibkan siwah. Kalau 3 madhab, Maliki, Hanafi, Hambali, mereka mengatakan nggak wajib siwah. Intinya sudah ada serah terima, tidak ada yang tertipu, selesai. Tapi Syafi'i lebih ketat, harus ada siwah. Karena itulah barang yang dijual dengan jual beli tanpa akad, hukumnya tetap halal. Tetap halal. Dan dari kata antarodin di situ tidak ada aturan harga harus sama. Artinya seorang penjual boleh dia mengambil untung 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga asli, boleh. Karena yang penting pembeli ridho dengan harga yang sudah saya sampaikan. Yang penting dia ridho. Kalau dia nggak ridho ya sudah, jangan beli. Dari sini ada tawar menawar. Cuman tadi makruh seseorang itu menjual ya 2 kali lipat harga asli, makruh. Dalam sisi tasawuf di situ hukumnya. Di sisi fikih tidak ada aturan. Sisi fikih mengatakan selama yang membeli itu ridho dengan harga yang sudah dipatok, selesai. Dari sinilah bolehnya model lelang. Ya. Apa? Pulpen sumpah. Pulpen harganya 2.000. Ini pulpen guru fulan nih. Saya patok dulu 100.000, langsung 200, 300 sampai 10 juta. Ya, 10 juta dapat. Pulpen 2.000 jadi 10 juta, berapa kali lipat. Tapi karena ini antarodin saling ridho, selesai. Tidak masalah. Nah, itu hukum lelang demikian. Ya, karena patokannya yang penting saling ridho. Tidak ada unsur paksaan. Tapi ada kalanya membeli itu wajib. Ada kalanya membeli itu dipaksa tapi sah. Dipaksa tapi sah. Menjual ya, menjual dipaksa tapi sah. Contoh, saya nih punya dengan 3 saudara, ya, berarti 4 orang, laki-laki semua, dapat warisan 1 rumah. Warisnya 1 rumah aja ini, nggak ada yang lain. Sehingga rumah ini jatah untuk 4 orang. Bagian mana? Nggak ada bagiannya.
Karena kalau dibagiannya repot nanti. Yang penting setiap sisi dari rumah ini saya punya jatah 1/4. Saya punya jatah 1/4 karena 4 orang kan. Tahu-tahu saya tanpa pengetahuan saudara, bagian saya di rumah itu saya jual ke orang lain. Teman saya yang bukan masuk keluarga. Saya punya jatah di rumah ini 1/4-nya. Kalau mau engkau beli silahkan. Ya sudah, saya beli sekian. Tahu-tahu ini orang nyelonong ke rumah. Yang lain, siapa engkau? Saya punya hak di sini. Dari mana? Ini rumah kita. Enggak, saya sudah beli jatahnya fulan. Wah, ini repot ini. Bikin gak nyaman. Karena ada orang lain masuk ke rumah. Dan dia memang mengklaim saya sudah membeli 1/4-nya rumah ini. Yang mana? Tidak tahu, yang penting 1/4 ini jatah saya. Maka di sini 3 ini ya boleh untuk membeli paksa dari orang lain tadi dengan harga yang sudah dia bayar kepada pemilik asli. Berapa kamu beli ini? 50 juta. Nah, 50 juta. Tidak mau, tidak harus mau. Harus mau, dan ini disahkan oleh fikih. Kenapa? Karena tadi untuk kemaslahatan. Yang akhirnya rumah ini awal dibagi 4 jadi dibagi 3. Itu contoh menjual dengan paksa dihukum misah di situ. Ya. Nah, kemudian wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milik. Menjual sesuatu yang bukan miliknya. Menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ini enggak boleh. Seperti apa? Al-hur, orang merdeka. Ya, jual orang haram. Menjual orang itu? Trafficking, human trafficking. Ya, human trafficking. Jual beli manusia. Orang merdeka haram. Tidak boleh. Saya enggak memperkerjakannya. Ini memperkerjakan anak di bawah umur haram. Apalagi ada anaknya. Yang disuruh kerja anaknya. Yang dia masa sekolah haram. Karena tidak ada kewajiban anak yang belum baligh untuk menafkahi orang tua. Yang ada orang tua nafkahi mereka. Ya. Seperti ini kayak apa Ustaz? Model-model kayak gini. Berarti ini orang tua yang nggak mampu mendidik anak, merawat anak. Maka dibolehkan untuk dinas terkait mengambil anak itu agar terpelihara. Taruh pondok, biaya dari pemerintah. Ya. Orang tuanya nggak mau, ya jelas nggak mau dia. Kenapa? Karena keuntungannya dia dari situ. Kalau ini anak tahu-tahu diambil, dari mana dia dapat uang? Nah, seperti ini harus kita tahu bahwasanya tidak semua orang tua itu kasihan sama anak. Ada model orang tua yang memperalat anak. Nggak jauh-jauh. Kadang anak dipaksa jadi artis, suruh ini, kadang pakaiannya disuruh gini. Karena keuntungan untuk air orang tua ini sama. Modelnya ini sama. Bedanya mungkin dalam hal itu dilegalkan di negara kita. Dan tidak boleh. Ya. Wal ardil mawat atau tanah yang nggak berpemilik. Menjual tanah yang nggak berpemilik nggak boleh. Nah, tanah nggak berpemilik ini kayak apa? Biar kita memilikinya, hidupkan dia. Ya, apa cara menghidupkan? Diolah, dikelola. Entah itu dibangun rumah atau dibuat kebun, nah, ini sudah jadi hak milik berarti. Dulu sebelum ada surat menyurat, ya, hukum tanah yang nggak berpemilik itu bisa dimiliki oleh siapapun yang mengelolanya. Itu langsung jadi hak milik. Tapi kalau belum dikelola dia jual nggak boleh. Kenapa? Karena belum milik dia. Ya, kalau sekarang sudah surat-surat. Walaupun di daerah Grogot kita ini ada sebagian tanah itu yang nggak bersurat. Orang-orang dulu itu ya sudah ini sampean rawat aja sudah milik Anda sudah. Nah, ini kalau nggak diurus memang dalam secara fikih milik dia, secara fikih ya. Tapi secara pemerintahan lain, harus diurus suratnya. Kalau enggak, ya tadi bisa nanti jadi ribut di situ.
Kemudian wa bai'ul majhul, menjual barang yang enggak jelas atau membeli barang yang enggak jelas. Sebagian ulama memberi contoh, di sini katakan contoh membeli baju, dua baju tapi dia beli salah satunya. Ada dua pakaian ya. Saya beli satu baju ini dengan harga sekian, ya saya jual, tidak sah. Kenapa? Belum dijelaskan yang mana yang dia beli. Harus dijelaskan dulu, mana ya sampean pilih yang mana? Ini ya, baru akad. Dari sini memang dalam fikih nggak boleh menjual sesuatu dengan dua harga. Artinya apa? Dia harus tentukan dulu. Sebagian orang memahami gini, nggak boleh orang itu matok harga kontan dan harga tempo, harga cicil. Nah, bukan seperti itu. Silahkan Anda pakai harga kontan sekian, Pak. Kalau nyicil sekian, nyicil pun dilihat sampai berapa kali mau nyicil. Nyicilnya 5 kali sekian, berarti nyicilnya 6 kali sekian. Itu boleh, ya. Yang nggak boleh itu ketika Anda belum menentukan milih yang kontan apa yang nyicil, sudah Anda akad. Ini yang nggak boleh. Ini yang namanya membeli dengan dua harga. Tapi kalau Anda pilih, saya milih yang cicilan 10 kali aja. Ya sudah pilih baru diakad. Saya beli motor ini dengan harga sekian, cicilan 10 kali. Deal, sah hukumnya. Nah, sama dalam hal ini, menjual dua baju ya. Tapi dia akad satu, tapi nggak ditentukan baju yang mana yang dia jual, nggak sah. Kenapa? Karena majhul, tidak diketahui. Sama seperti gini. Ya. Saya punya beberapa pohon mangga. Tapi belum ada buahnya. Pak Ustadz, ini mau saya beli buahnya di pohon mangga ini. Mangganya belum ada. Berapa sampean beli? Ya per pohon sampean jual berapa? Dan belum ada mangganya. Hukumnya nggak sah. Atau sudah muncul bakal buahnya muncul. Ini berapa per pohon nih? Mau saya beli? Nggak sah. Kenapa? Karena rentan rontok. Kalau itu lebih mahal, yang penjual rugi lebih banyak daripada perhitungannya. Dia ngitungnya kayaknya per pohon ini 10 kilo dapatnya. Tahu-tahu 20 kilo, rugi yang jual. Tahu-tahu atau rugi yang membeli, sudah diakad selesai bayar, rontok dia, enggak panen. Yang rugi pembeli. Terus kayak pasahnya Ustaz, ditimbang dulu. Di akad itu ditimbang dulu. Ini banyak yang jual beli ini banyak. Sehingga hukumnya enggak sah dan masuk kategori jual beli yang tidak halal. Ya, sama kayak sebagian orang itu membeli ubi. Apa ubi itu? Ubi ya. Singkong. Tapi yang masih di pohonnya. Ada berapa pohon? Ini saya beli ubinya berapa per pohon? Nggak jelas karena dia di bawah tanah. Kemudian nggak ketahuan satu pohon ini ada nggak ubinya? Kalau ada berapa kilo dia? Nggak sah. Ya sahnya cabut dulu, dipisahkan dari pohonnya, ditimbang beli, baru sah. Kalau langsung beli apalagi baru nancap belum ada singkongnya sudah diakad duluan, tidak sah. Ya ini banyak terjadi di masyarakat banyak ya. Atau contoh seperti membeli sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang nggak ada. Contoh asuransi. Ya asuransi rumah sumpama ya. Dia tiap bulan bayar nih ke pihak asuransi rumah. Yang mana apa yang Anda beli itu? Yang saya beli Ustaz, kalau rumah saya terbakar ada gantinya.
Kan kalau masih. Tapi dia bayar. Ini tabungan nggak? Bukan tabungan. Kalau tabungan bisa Anda ambil. Kalau tabungan bisa Anda ambil, biasanya nggak bisa Anda ambil. Anda membayar 5 kali kah, 6 kali kah? Terbakar rumah Anda, langsung ganti rumah. Ini membeli sesuatu yang belum ada. Apa itu? Kalau rumahnya rusak, Anda gantinya. Kalau kan masih. Kalau ini belum jelas. Ya, asuransi kendaraan. Kalau motor saya rusak kena tabrak, nah ada gantinya kalau. Tapi bayar terus Anda membeli sesuatu yang belum pasti. Kayak seperti ini enggak boleh. Masuk jatuhnya haram. Kalau nabung enggak apa-apa. Saya nabung Ustaz. Nabung berarti ciri-cirinya nabung itu bisa Anda ambil kapanpun, itu nabung. Tapi kalau nggak bisa Anda ambil, bukan nabung, namanya membeli. Masalahnya yang Anda beli apa? Yang Anda beli apa? Nggak tahu Ustaz. Yang saya beli kalau rusak. Nah, ini berarti Anda akhirnya anggaplah 5 tahun Anda bayar terus tiap bulan. Ini motor nggak rusak-rusak nih, kapan rusaknya? Hanya mengharap rusak sampean untuk dapat ganti rugi. Yang seperti ini ya sering kecelakaan akhirnya. Karena dia mengharap rugi dia kalau bayar terus nggak pernah ada gantinya. Dan ini termasuk yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian wan najas, menjual benda najis, ya. Benda najis. Tadi itu kalbi seperti anjing. Jual beli anjing haram. Kalau untuk jaga Ustaz, nah, untuk jaga rumah atau apa, akadnya jangan jual beli. Akadnya jadi nakluliyat, pindah tangan. Wa kullu muskirin, dan segala hal yang memabukkan, termasuk diharamkan jual beli segala yang memabukkan, walaupun Anda tidak mengkonsumsinya. Karena itulah kata ulama, ma haruma tanawulu haruma bai'u. Segala sesuatu yang haram dikonsumsi, haram dijual belikan. Karena minimal Anda membantu orang untuk mengkonsumsinya. Ustaz, saya nggak makan babi, cuman saya jualan aja. Sama aja Pak. Kadang sebagian muslim berburu anjing di samping jalan. Ini banyak anjing nih. Saya buru aja, nanti saya jual ke orang-orang yang senang makan anjing. Duitnya haram. Loh kan yang makan orang Kristen juga Ustaz sumpama. Loh mereka juga diharamkan. Jadi jangan dikira hukum Allah itu hanya berlaku untuk muslim. Nah, untuk semua makhluknya. Karena menjauhi barang haram ini ibadah. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Ini ibadah. Jadi jangan dikira Anda ada seorang menjual babi sumpama, ya, untuk dikonsumsi oleh orang yang makan babi. Itu uangnya halal, uangnya haram. Kenapa? Karena kita membantu dia maksiat. Loh, agama dia bilang nggak apa-apa kok. Masalahnya agama dia benar nggak? Itu aja. Iya, agama dia salah saja sudah, berarti aturan dia salah. Karena yang benar cuma Islam. Itu pertama. Yang kedua, dia ta'awun, dia tolong menolong dalam hal kemungkaran. Dosa juga itu. Atau sama orang kadang-kadang jual atribut Natal. Ini di Grogol nggak ada nih yang jual pohon-pohon cemara, topi sinterklas, nah saya adakan lah. Siapa tahu ada orang-orang non-muslim yang pengen, saya sediakan. Anda dapat haram duitnya itu. Kenapa? Karena Anda membantu kemungkaran, bantu maksiat. Karena orang nggak ngerti di situ, makanya jual beli itu harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu repot. Ya. Kecuali kalau yang dia jual itu tidak identik untuk acara. Contoh dia jual apa, ikan.
Yang beli orang non muslim itu apa? Untuk acara Natalan. Ini nggak dosa dia. Yang penting jangan tanya loh. Kalau dia tanya untuk apa? Natalan, ya sudah silakan saya jual, dia repot. Selama dia nggak tanya, jual aja. Itulah kadang-kadang kepo itu nggak boleh. Tahu kepo Pak ya? Apa namanya itu? Penasaran. Itu apa sih ini? Nggak usah. Mau siapa, yang muslim kah yang kafir, kalau beli jualin sudah. Kalau Anda tanya lebih detail, bisa jadi haram Anda menjualkannya. Kita jual pisau nih, macam-macam pisau. Ada beli pisau, silahkan. Ada pisau untuk ini, bisa macam-macam. Mas tanya, untuk apa sih pisau? Untuk gorok orang. Loh, haram sampean jual. Nggak boleh sampean jual ke dia, karena ada bentuk maksiat. Kayak itulah, nggak usah tanya kalau sesuatu yang bikin Anda ini kerepotan. Allah berfirman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian ini bertanya akan perkara-perkara yang kalau itu tampak untuk kalian akan berat untuk kalian. Terus nggak usah. Selama itu ini kita menjual untuk hal yang normal, jual aja. Tanpa harus tanya. Kalau tanya repot. Nah, tapi kalau sudah identik dengan itu, contoh topi Sinterklas, atau contoh apalagi itu, pohon cemara yang untuk pernak-pernik Natal, itu sudah jelas nggak mungkin untuk maulidan Pak. Nggak mungkin untuk maulidan, pasti untuk acara itu. Maka Anda menjual itu, hukumnya langsung haram duitnya. Ini penting ya. Nah, sehingga harus kita tahu setiap barang itu ada hukum masing-masing. Saat saya menjual, maaf, menjual apa namanya, apa tuh pakaian yang khusus orang baru nikah tuh apa ya? Lingerie. Nah, jual lingerie, Ustaz, boleh apa enggak jual lingerie? Kalau seumpama itu untuk pasangan halal, jual. Yang penting Anda jangan kepo itu loh. Kalau Anda kepo lain lagi. Oh dia beli, jual aja sudah. Kalau tanya ke terlebih dalam, nah ini repot, bisa haram. Nah, ini yang penting ya, kayak orang jual pakaian ketat. Nah, selama itu dipakai seorang perempuan untuk suaminya, sah-sah saja. Asal Anda jangan tanya-tanya terlalu, ya usah. Enggak usah. Karena setiap perkara itu bisa dipakai untuk halal, bisa untuk haram. Yang penting ini umum. Nah, seperti itu yang dimaksud ya. Wa muharramin katumbur. Insyaallah kita bahas jual beli yang diharamkan pada yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yang kedua, kalau kita berjualan, kemudian kembaliannya kita akan beri waktu ada waktu sendiri. Nanti kalau ada lagi mengangkatkan dia perdagangannya, kemudian untuk berbelanja sesuatu yang sifatnya kesenangan, ada kopi, ada beli ular, kesenangan gitu ya. Iya. Jadi selama itu bukan paksaan, ini nggak ada receh nih, sampean ambil permen aja ya. Selama nggak ada paksaan, berarti pilihan. Pilihan berarti terserah Anda. Anda ngambil receh boleh, Anda ngambil sebagai gantinya permen boleh, atau Anda infakkan ke dia juga boleh. Selama nggak ada paksaan ya, silahkan. Beda kalau, maaf ya, ini kalau uangnya ada kembalian harus untuk donasi, ini harus repot lagi.
donasi kok diharuskan. Ini harus nggak sih? Tidak boleh. Nah, kecuali kalau dibisakan untuk donasi, semua seperti itu silahkan. Ya, kadang saya yang bingung itu, kadang ada harga yang sampai 35 rupiah. Ini kayak apa ngitungnya? Ada itu kadang 25 rupiah. Ya 25 ini kembalinya kayak apa modelnya? Nah, yang seperti itu, apakah disahkan? Kalau menurut harga sih sah. Cuman mau nggak mau kembaliannya ini nanggung. Mending dibulatkan langsung. Berapa harganya? 8.985 rupiah. Ini uang 10.000 kembalinya berapa? 15, 115. Ya seperti nanggung gitu. 115 kayak apa? 15. Ya 100 ada 100. 15-nya apa ini? Nah, ini salah di dalam ngasuh harga. Karena sesuatu yang nggak ada mata uangnya jangan dihargain seperti itu. Sesuatu yang tidak ada mata uangnya. Contoh kita beli tiket semua ya. Tiket itu kalau kita beli tiket online itu sen-sennya harus pas transfernya. Kalau nggak pas batal itu. Sampai ke sen-sennya itu dibahas itu. Jadi angkanya itu harus sama kalau kita beli tiket online itu. Hanya dalam hal ini secara fikih itu harus antarodin, saling ridho. Ya sudah saya ikhlaskan cuma 15 rupiah juga nggak tahu juga bentuknya apa 15 rupiah ini nggak paham. Ikhlaskan aja. Ya kalau yang seperti itu memang harusnya nggak demikian. Atau digiring pembeli itu untuk ngambil permen ini kembalinya 200 nggak ada pak, permen aja. Itu pemaksaan, nggak boleh. Pemaksaan. Harusnya kalau memang dia matok harga itu ada ratusan, dia harus siapkan ratusan. Terserah pembeli mau ngambil recehan atau dia beli recehan itu dengan permen atau terserah pembeli. Kalau sudah diarahkan seperti itu nggak sah. Nggak sah di sini haram bagi penjual tadi. Karena tidak semua pembeli pengen permen. Ya kan? Nah, di situ yang harus kita pahami. Terus nomor 3 tadi, di 1-2 ya sudah beres tadi. Nomor 3 tadi membeli ular untuk hobi. Nah, itu manfaat ghairu maqsudah. Kalau dalam fikih itu manfaat tapi yang bukan dituju. Bukan yang dituju. Sama seperti beli apel untuk apa? Untuk dihirup aja aromanya, bukan dimakan, dihirup aja. Ini manfaat tapi bukan itu yang dituju, itu maksudah. Nah, ini bolehkah membeli sesuatu yang manfaatnya itu ghairu maksudah? Ya. Contoh orang jual semut. Sekarang ini ada akuarium isinya semut. Jadi sudah bosen dia pakai ikan sudah bosen. Jadi pakai semut. Di grogot lebih parah lagi. Akuarium isi buah. Yang kita bingung kadang-kadang. Akuarium isi buah. Ya ribut lagi itu sudah. Tapi kita nggak bahas itu ya. Ini bahas dia apa membeli semut ini untuk hiasan. Saya senang Ustaz lihat semut rombongan gitu, senang saya lihat kerukunan mereka dalam. Jadi dia taruh di kata ulama selama tidak berbahaya. Selama nggak berbahaya sah-sah saja. Tapi jangan pakai akad jual beli. Ya, sah-sah saja itu. Selama nggak berbahaya. Kita dibeli ular karena memang hobi orang-orang macam-macam sekarang ya. Hobi orang ini macam-macam kadang-kadang. Ya istilahnya selama hobinya dia nggak membahayakan dia silahkan. Tapi akadnya bukan akad jual beli. Ya seperti itu. Tanya lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begini Ustaz, saya mau membeli motor tapi uangnya kurang, jadi saya mendatangi bank ini membelikan dulu lah motor ini dengan harga ibaratnya 5 juta. Setelah itu kita membayar sama bank ini dan seterusnya bank ini lebih dari 5 juta yang diambil dari kita membayarnya. Apakah itu termasuk riba Ustaz?
Yang keduanya tentang mursyid ini. Siapakah sih mursyid ini, siapa sih gitu Ustaz? Dan yang keapanya itu wajib kita bermursyid. Ya. Yang pertama masalah riba itu ketika Anda digiring untuk hutang ke bank. Kadang leasing itu nggak mau pusing dia. Showroom ya. Showroom nggak pusing, kita diarahkan ke leasing. Leasing ini perwakilan bank. Di leasing nyuruh kita utang ke dia. Nah, kalau kita pakai itu kena riba kita. Karena Anda membeli, jangan utang. Caranya biar nggak utang, suruh leasing itu membeli dulu. Ya leasing kamu beli dulu itu cash. Nanti saya beli ke kamu dengan harga engkau. Tidak masalah. Suruh banknya atau perwakilan bank yaitu leasing tadi untuk membeli. Terserah dia beli cash. Setelah sudah milik dia, baru saya beli kepada dia. Harganya terserah dia karena milik dia sudah. Harganya terserah dia karena dia sudah yang ngatur harga dia itu. Tinggal kita setuju apa enggak itu aja. Itu enggak apa-apa. Asal tadi leasing sudah membeli kontan, sudah membeli dia ya. Yang kedua ya, itu jumlah harga harus transparan. Contoh seumpama Anda membeli dengan DP 10 juta ya, cicilan 500.000 sampai 2 tahun. 2 tahun berarti 12 juta kan? Berarti harganya 22. Motor itu 22. Maka Anda akad itu. Saya beli motor ini 22 juta. Dengan rincian DP 10 juta, cicilan 500.000 selama 24 kali. Ya, saya jual selesai. Ya, harus kita yang ngucap karena dia nggak mau. Saya hitung-hitungan kita rugi, hitung-hitungan dia. Makanya dia nggak pernah nyebutkan berapa seluruhnya, nggak pernah. Kita yang hitung. Anda yang hitung. Kalau DP sekian bulan berapa, Anda hitung sendiri itu. Nah, setelah Anda tahu harganya, baru Anda akad dengan harga asli tadi. Kalau leasing nggak pernah ngasih tahu harga aslinya, kita yang suruh hitung. Nah, sehingga untuk biar sah itu kita akad dengan harga jumlah seluruhnya tadi. Ya. Yang ketiga syaratnya jangan sampai ada terlambat bayar sampai kena denda. Karena denda itu merusak harga di awal. Yang awalnya 22, gara-gara Anda terlambat 2 bulan jadi bengkak. Ada denda di situ. Nah, cuman denda itu nggak bikin riba. Denda itu nggak bikin riba. Ya. Cuman denda itu merusak akad awal. Akad awal, tapi nggak sampai riba. Riba itu ketika Anda digiring untuk pinjam. Banyak kayak gitu, beli HP, kita suruh ke BIF-kah kemana, itu disuruh ngutang kita. Ini yang repot, Pak. Jangan mau disuruh ngutang, karena kita akhirnya ke riba. Tapi suruh dia membeli kontan, saya membeli dari dia. Nah, seperti itu, ya. Demikian dalam aturan jual beli arbun. Arbun ini jual beli cicil namanya. Bai'ul arbun. Terus yang kedua, masalah tasawuf. Mursyid ini harus al-mursyidul a'la. Mursyid yang paling tinggi Rasulullah SAW. Artinya adalah selama kita itu ngamalkan syariat secara benar, maka itu sudah cukup. Adapun adanya mursyid itu adalah hadiah. Cuma disebutkan oleh para ulama, tidak ada seseorang itu yang sampai kepada Allah kecuali pasti ada gurunya. Dan guru di sini ada kalanya gurunya itu dia tahu, adanya dia nggak tahu. Ada kalanya gurunya itu sudah di alam barzah, sudah wafat. Sudah wafat, tapi tetap dipantau dia. Ada kalanya dia tidak kenal gurunya siapa, tapi terarah dia.
Itu namanya syekh mursyid. Dan tidak semua ustadz bisa jadi syekh mursyid. Syekh mursyid ini tidak ada mengklaim, saya syekh mursyid, tidak ada. Mereka kebanyakan nutup diri. Kecuali yang sudah masyhur sebagai syekh mursyid, diakui oleh semua orang, ya silahkan. Tapi mereka milih murid, bukan kita milih guru. Ingat, gak ada murid itu milih syekh mursyid. Tapi syekh mursyidnya yang milih muridnya. Tinggal kita pantaskan diri untuk dipilih. Ya, cara memantaskan diri disebutkan dalam satu kitab, kalau nggak salah Muqaddimah Ibn Khaldun, disebutkan laisal wadhifah li talibil ilm illa tasfiyatul qalb. Tidak ada tugas paling penting untuk pencari ilmu agama itu, yang paling penting ya, kecuali membersihkan hati. Belajar penting, ngafal penting, tapi ada yang paling penting apa? Membersihkan hati. Fa inna lillahi jawasis, karena Allah itu punya mata-mata batin. Artinya di bumi ini Allah punya wali-wali yang memantau terus hati bersih. Lillahi fa inna lillahi jawasis raqadu golban, yang mereka ini memperhatikan hati-hati yang bersih tadi. Fa idza wajadu, kalau mereka mendapati wali-wali ini dapati hati bersih, langsung mereka ini meletakkan di hati itu suatu rahasia. Yang rahasia itu bikin orang tadi bahagia dunia akhirat. Kadang-kadang gak ketahuan. Karena suatu kali ada seorang syekh dari Maroko, tengah-tengah ngajar, dia diam lama, diam. Kayak tidur, gak tidur. Saya ngajar lagi. Akhirnya setelah selesai pengajian, salah seorang murid bilang, ya syekh, saya lihat Anda sesuatu yang mengherankan. Apa? Anda diam agak lama, kenapa? Tidur enggak, tapi ngajar juga enggak. Cuman itu langsung ngajar kayak seperti sedia kala. Oh iya, aku mendapati di tempat timur sana ada hati bersih, maka aku titipkan sir ke situ. Nah, kadang-kadang tadi enggak ketahuan. Pernah suatu kali Syekh Yusuf Al-Hasbi, Yusuf bin Abid Al-Hasbi, beliau asli Maghrib, Maroko ya, itu mengatakan, dulu aku waktu itu mencari guru mursyid ini kemana-mana, pasti bilangnya semua di situ, guru engkau arah timur, guru engkau arah timur. Aku bingung, siapa guru ini arah timur, arah timur. Ini suatu beberapa tahun kemudian beliau haji. Pas di haji itu berkumpul banyak orang kan. Nah, pas ada kumpulan orang-orang Yaman, para haji Yaman, itu mereka membicarakan tentang seorang wali di masa itu. Namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu dengar itu langsung hatinya ini bergemuruh. Ini kayak kenal saya. Kayak kenal, tapi gak pernah dengar namanya. Cuman kayak gak asing gitu. Akhirnya langsung ingin ikut.